Hai Debers, kembali lagi bersama saya Nurul Aisyahrini di sini. Yang hari ini kita ada segmen baru, akan memperkenalkan segmen baru. Pasti penasaran dong segmen barunya itu apa? Dan pasti banyak banget yang nanya-nanya apa nih, kapan nih pembaharuan di Depods? Kapan nih bisa ada upgrading di Depods? Hari ini juga. Oke, hari ini kita kedatangan seseorang yang menemani saya, yang orangnya itu asik banget. Kalian pasti udah kenal nih orang yang tidak asing. Dipersilahkan diperkenalkan. Hai semua, nama saya Ismiati Sadili Putri. Saya salah satu guru di SMA Dua Bangsa yang kebetulan rekan kerja dengan Bu Nurul juga ya. Iya, partner ya. Partner. Nah, di sini kita mau ngapain, Bu? Di sini kita mau memperkenalkan nih, mau ini juga menginformasikan nih sama Deber semua yang di rumah bahwa ada program baru atau segmen baru di Depods. Betul sekali teman-teman ya. Jadi kita mau bahas apa, Bu? Tentang segala sesuatu about tentang guru. Iya benar, karena kalau kemarin-kemarin kita banyak membahas mengenai apa sih permasalahan A, B, C, D. Tapi sekarang nih segmen baru nih yang ide kreatif konten kreatornya Depods nih. Jadi mau ada pembaharuan dong, upgrading dong. Kalau misalnya ini kan banyak banget nih talent yang ada di sini nih semuanya nih orang-orang kita nih. Ya, betul. Jadi untuk ya setidaknya berbagi ilmu atau berbagi keluh kesah pengalaman mengenai guru. Ya kan kita di SMA Dua Bangsa tuh banyak sekali guru-guru yang masih pada muda, yang punya banyak motivasi gitu kan, yang mungkin saja bisa memotivasi teman-teman semua di rumah gitu ya. Ya benar, mungkin kalau misalnya ada yang kebingungan buat gimana sih saya buat kedepannya, apakah jadi guru itu enak gak sih Bu? Atau misalkan jadi guru tuh susah gitu kan? Ya, atau kita malah menemukan cinta jadi guru ya nggak? Bisa banyak hal memang yang akan kita bahas. Yang bakal banyak banget. Yang bakal banyak banget nanti yang akan ada di Depods yang khusus di Kacamata Guru. Nah, itu dia programnya. Jadi kita akan membahas mengenai program dari Kacamata Guru. Harus ya. Kayak gitu ya. Harus gini ya. Harus gini Kacamata Guru. Kayak gitu. Jadi Kacamata Guru mengulik semua kisah tentang guru. Oke. Saya bilang Kacamata Guru, nanti kita bareng-bareng ya. Oke. Kacamata Guru mengulik semua kisah tentang guru. Oke, ya. gitu. Oke. Jadi nanti kalau ke depannya pasti kayak gitu ya obrolannya ya. Iya. Karena seru banget nih Debers yang ada di rumah, karena kalau ngebahas soal guru nih, apa sih kedepannya, masa depannya gimana sih jadi guru itu? Betul, gitu guru kan. itu kan digugu dan ditiru. Wah, berat banget dong. Iya. Berat banget gak sih? Berat sih. Kita kan kalau misalkan ada teman-teman juga yang sedang kuliah keguruan gitu kan ya, pasti kalau kuliahnya ideal gitu kan, setelah 4 tahun langsung lulus, kemudian langsung terjun jadi seorang guru gitu kan. Dimana masa-masanya mungkin bisa dibilang menuju dewasa ya Bu ya. Ibu lulus tahun berapa Bu? Aku 5 tahun yang lalu. Ya kan sama kurang lebih 2016. Ibu lulus, 2016, ya. aku 2017. Dimana umur kita tuh mungkin ada yang di 22 atau 23 atau 21 mungkin ada yang belum sepenuhnya dewasa, tapi sudah dituntut untuk menjadi dewasa karena gitu. Guru itu kan digugu dan ditiru. Semua hal tentang kita akan diikuti anak-anak didik kita gitu. Jadi memang beban yang sangat berat sekali di pundak kita ya Bu ya. Iya, sangat-sangat benar. Karena kan kalau misalnya sudah berbaur apalagi sama anak SMA ya, mungkin kalau misalnya sama anak PAUD, sama anak SD, kita masih bisa menyesuaikan diri lah ya. Karena hayo adik-adik semuanya kesini yuk, A, B, C, D, 1 tambah 1 berapa. Kalau misalnya sama anak SMA Beda Udah banget. sama anak SMP, SMA beda. SMA tuh kan kayak kita masih temenan gitu ya Bu ya. Kayak nggak beda berapa tahun gitu kan. Cuman memang tetap ada batasan karena memang kita harus selalu memberikan yang terbaik lah ya. Iya benar. Betul sekali, karena kayak kita mau alay-alayan ya Bu, kita tuh kayak terbatasi. Oh masa gini loh di depan guru siswa alay gitu. Padahal sebenarnya masih mau gitu kan. Padahal gitu. Cuman konsepnya digugu dan ditiru itu harus benar-benar mempersiapkan diri gitu kan. Harus benar-benar kita tuh harus saling berbagi ya, tapi tetap harus memberikan yang terbaik juga gitu kan. Betul, makanya memang kadang-kadang tidak percaya diri tuh ada sebelum menjadi seorang guru, rasa ketidakpercaya diri banget. Apalagi kalau masuk ke kelas Bu. Deg-degannya tuh udah SMA, kayak Bu, ya Allah. apalagi anak SMA.
mata-mata mereka gitu, pandangan mereka tuh kayak jek gitu. Wah, Iya betul banget. Kalau materi yang kita bawakan mungkin tidak tidak pas Tidak atau misalnya pas. mereka lebih tahu dari tahu kita. itu kan sebuah tantangan memang. Jadi buat semuanya gitu kan. Nah di Calon-calon guru ya. di calon-calon guru. Nah kalau kalian mau tahu hal-hal yang memang seputar tentang guru, kisah-kisah menjadi seorang guru, kalian harus nonton Kacamata Guru. Iya, ya. nanti banyak segmen mengenai keguruan nih atau pengalaman-pengalaman menjadi guru nih, mau dari ya PAUD mungkin ya PAUD, SD, SMP, Iya. SMA, mungkin SMK gitu. Ya betul. Mau tahu apapun itu tentang guru gitu kan, atau mungkin di situ kita bisa tampilkan juga ya, dan di narasumber-narasumber kita Iya, yang banyak kok. yang berprestasi, yang bisa memberikan kalian sebuah motivasi gitu. Benar banget nih. Apalagi yang lulusan-lulusan nih atau yang baru masuk universitas jurusan pendidikan nih. Nanti kedepannya bisa jadi kayak sumber informasi nih, kedepannya saya harus berarti seperti apa nih. Nanti kedepannya kayak gimana. Terus misalnya dalam masa depan secara finansialnya kayak gimana kalau jadi Iya, guru. Ya kan betul itu juga sekali. penting gak sih? Penting banget nih. Kayak gimana nih? Oh saya udah kuliah lama-lama gitu kan, terus jadi guru. Wah gimana ya nanti prospek finansialnya gitu kan. Kedepannya saya dapat gaji berapa dan lain sebagainya. Itu Iya benar. bisa kita bahas di Kacamata Guru. Di gitu Kacamata kan. Guru. Ya kadang-kadang kan kalau misalnya guru-guru di sini bahkan ada yang ngajar lebih dari beberapa sekolah gitu. Iya, ada yang karena memang kalau memang bukan guru tetap ya. Jadi kita masih guru honorer, itu kita bisa merangkap kalau jumlah jam kita masih sedikit di satu sekolah, kita bisa ngajar di beberapa sekolah ya Bu ya. Dan nggak sedikit juga ada guru-guru yang luar biasa gitu kan yang mengajar lebih dari satu sekolah Bu. Jadi sangat. dalam setiap minggu mereka dari sekolah ini ke sekolah ini, itu kan luar biasa sekali gitu kan untuk menjadi seorang guru gitu. Wah luar biasa sih, karena bukan kalau misalnya kalian hanya melihat perjuangan kita di depan kelas, wah tidak semudah itu sebenarnya. Ngurus RPP, terus banyak banget administrasi. ya. Administrasinya itu nggak bisa disepelekan Nggak gitu. bisa. Karena kalau tidak punya administrasi ya, itu nanti Gimana nanti ke depannya? kinerjanya itu pasti turun ya Bu Iya. ya. Udah mah nggak kinerja turun, persiapan di kelas tidak ada. Mungkin kalian ngelihat kita pede-pede aja di depan kelas, tapi di balik itu kita kayak kerja keras gitu. Sebelum-sebelumnya tuh kita kayak kerja keras dulu gitu. Mau ketemu kalian di kelas aja kita deg-degan dulu Iya, kan. deg-degan Bu ya. Iya nggak sih? Deg-degan banget. Kirain saya doang Bu. Ya Bu ya. Pertama kali ngajar gitu Oh, iya. kan. Suasana SMA gitu ya. Wah. Dimana pengetahuannya harus benar-benar tepat Luas. gitu, tepat dan luas gitu kan. Kalau Ibu dulu pertama kali ngajar gimana Bu? Karena panggil saja saya Mawar. Bu guru mawar ya. Karena saya adalah guru PKN. Banyak banget yang bilang kayak gitu. Jadi kalau misalnya awal-awal ngajar nih, dulu tuh sebenarnya sebelum lulus kuliah pernah ngajar juga di SMA 2 PKL-an iya, itu ya, SMA 2 negeri kota. Dan di sana tuh wow banget yang namanya kita pakai baju apa juga dikomentarin gitu kan. Kita nggak senyum juga dikomentarin gitu kan. Memang karena Kayak kaku gitu. tuntutan digugu dan ditiru itu mungkin ya Bu. Bener, tuntutannya luar biasa. Jadi selalu pakaian apa yang kita pakai gitu kan. Kemudian tingkah dan gerak-gerik kita tuh benar-benar diperhatikan gitu. Karena kan Iya. kita center ya di kelas ya. Iya, center. Pusat ya. Benar. Kayak misalnya kita tuh harus bisa menarik perhatian mereka itu kayak gimana caranya. Kita senyum di depan mereka selama 2 jam itu Bu, itu luar biasa Iya. kan perjuangannya ya enggak? Betul. Atau mungkin ketika kita sedang ada masalah ya Bu ya, kita berusaha menutupi masalah kita dan tetap menunjukkan bahagia kita di depan kelas, itu kan juga sebuah Itu tuntutan sebuah yang tuntutan. luar biasa gitu kan. Profesionalitas kita tuh sangat diuji. Ya, profesionalitas. Profesionalitas Sangat itu tuh. harus, karena kan kadang-kadang kalau lagi ada masalah berat tapi tetap harus ngajar, itu tuntutan yang sangat berat ya Bu ya. Berat. Kita lagi bad mood nggak lagi bisa. sedih, itu nggak Nggak bisa. ada. Yang namanya guru bad mood, guru misalnya lagi kesel, lagi marah, terus dibawa ke kelas itu nggak bisa. Gak akan bisa gitu kan. Nggak, karena kita harus dituntut profesional tadi. Iya gitu. betul. Wah gimana nih kalau Bu Ismi nih waktu pertama-tama kali ngajar? Nah kalau saya kan bahasa Indonesia ya Bu. Kebayang dong bahasa Indonesia. Uh. Orang Indonesia belajar bahasa Indonesia. Orang Indonesia belajar bahasa Indonesia. Kan pandangan di siswa tuh kayak ngapain sih saya harus belajar bahasa Indonesia gitu kan? Kan kita orang Indonesia. Bahasa yang kita gunakan sehari-hari bahasa Indonesia. Kenapa saya harus belajar lagi bahasa Indonesia? Mana jamnya banyak Bu ya. Jadi Ditambah ya. Ditambah jamnya banyak. Jadi apalagi jam siang Bu.
Udah kayak didongengin ya. Iya kayaknya. Jadi memang waktu pertama kali saya ngajar dulu, ngajar SMA juga di SMA 3 kota ya, negeri. Itu kan anak-anaknya hits gitu ya. Biasa sangat SMA 3. Selain sangat memperhatikan pakaian kita gitu kan, make up kita ya. Kayak gitu pasti. Ibu itu lipstiknya kok pucet gitu. Ibu kok gak pernah pakai make up. Sementara mereka tuh murid-murid kita lipstiknya pada Jadi di tas mereka tuh bukan cuman buku tulis dan juga balpen gitu ya, tapi make up gitu. Ya betul Bu. Jadi memang ketegangan itu selalu muncul gitu kan. Kayak ngerasain tuh momen yang paling saya ingat itu ketika ngajar abis zuhur Bu. Jam pelajaran abis zuhur. Dimana kan abis zuhur, abis makan siang, pengennya Leha-leha istirahat, ngantuk, gitu. belajar bacaan coba Bu ya, nganalisis bacaan Bu, bagaimana itu tantangan sih, bagaimana kita mencairkan suasana, bisa kita mungkin materi harus tetap tersampaikan, tapi bagaimana cara kita mencairkan suasana juga itu harus ada, karena kan masa yang lain tidur tapi materi kita ngejelasin materi tapi yang lain tidur, itu kan juga nggak baik gitu kan. Jadi memang tuntutannya luar biasa itu ketika ngajar siang. Jadi yang masih saya rasakan itu ketika menjadi seorang guru itu sampai sekarang tantangannya ketika ngajar siang sih Bu. Bagaimana kita bisa mencairkan suasana gitu ya Bu ya. Oh itu tuh yang offline kan Bu ya? Offline, Apalagi online, oh my god, saya kebagian jam terakhir terus di kelas 11. Ya betul. Kita kan sekarang fenomena belajar online juga sangat banyak sekali ya Bu ya. Betul. Keluh kesahnya ya. Banyak banget. Mungkin dari sudut pandang siswa juga kan mantengin dari jam layar jam pagi gitu kan, jam 8 pagi atau jam 7-an gitu kan sampai jam 2-an atau jam 3-an gitu layar laptop atau meeting gitu kan. Itu menguras energi sekali. Tapi bukan cuma kalian, tenang murid-murid ya. Iya. Bukan cuma kalian kok, abang kakak. Kita juga sama. Kita juga sama gitu kan. Karena itu tadi ya, mau kayak gimana lagi gitu. Kita udah kangen ya Bu Nurul. Banget, kangen banget. Hai anak-anakku, kangen. Kangen banget nih. Kita juga sudah jenuh gitu kan dengan belajar dari Offline ini ya. Tapi itu kayak sebuah tantangan buat kita, bagaimana caranya kita tetap profesional dong di Iya situ. betul. Banyak banget nih guru-guru nih menggunakan metode ya Zoom ya, langsung ketemu ataupun di call, di telepon, di WhatsApp mungkin yang paling banyak. Ada banyak banget sih metode kayak Google Classroom kayak gitu kan. Iya. Adalah teknologi-teknologi yang sebenarnya kita nggak bisa menutup mata ya. Guru-guru ini harus lebih melek teknologi gitu dibanding dengan anak-anak gitu. Ya kayak gitu sih Debers di rumah ya. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut nih, gimana nih caranya biar jadi guru yang asik, gimana nih caranya, jangan lupa komen di bawah, subscribe jangan lupa, dan share ke semua orang ya. Iya betul sekali. Biar kalau misalnya mau dapet tanya-tanya atau apapun bisa di komen aja di bawah. Mau bahas sesuatu tentang gurunya apa nih? Iya. Gaji guru berapa nih? Atau gitu. misalkan Penasaran nggak? pengen Bu ini dong tampil gitu. Oh iya, itu yang ada di DB TV yang cantik itu siapa bisa, tuh gitu bisa kan? ya. Iya. Itu silahkan kalian bisa request gitu ya. Request aja request. Itu tuh atau ada bapak-bapak yang ganteng siapa tuh gitu Ya, kan? gitu. Iya nggak? Takutnya penasaran itu guru apa, bahas apa gitu kan? Udah masih muda kok udah jadi guru gitu kan ya? Iya kan. Nah, itu juga pertanyaan buat kita ya Bu ya. Coba kalau Ibu sendiri Kenapa nih? Mau nanya apa nih? Kenapa nih? Biasanya kan Ibu nanya ya. Oh, Coba iya. ini Oh biasanya saya yang nanya ya. Sekarang saya jadi saya yang boleh. nanya gitu ya. Oh iya boleh. Gak apa-apa ya Bu ya. Gak apa-apa. Maaf. Gak apa-apa. Kalau Ibu sendiri gitu, alasan menjadi guru tuh kayak gimana sih Kak? Pengen tahu gitu. Wah. Ini akan berlaku buat kalian yang sekarang mungkin kelas 11 atau kelas 12 yang cita-citanya pengen jadi guru gitu. Tapi dulu itu saya nggak pernah bercita-cita jadi guru. Nggak pernah, karena saya pengennya sih kayak sekolah hukum di mana saya ngelihat seorang pengacara gitu ya. Mantap sekali kayak ya. Vincenzo. Oh, lagi itu Ya, lagi hits ya. Bentar lagi tamat ya. Oh iya, aduh. Mafia kesayangan itu. Oke, balik lagi. Bu. Balik lagi ke topik. Jadi pengen banget jadi pengacara dulu tuh, tapi ada hal-hal di mana kayak bagaimana caranya saya suka hukum tapi tetap belajar hukum walaupun saya tidak jadi pengacara. Berarti kan berhubungan dengan kayak PPKN itu kan belajar hukum. Di PPKN itu kayak kriminologi, terus hukum, terus politik kita dibahas.
semua pembahasan ada. Kalau misalnya belajar hukum, belum tentu tuh belajar Pancasila gitu. Pancasilanya dibahas beberapa gitu, tapi pada saat di PPKN terbuka banget lah kenapa pentingnya Pancasila, kenapa pentingnya hukum, apa sih pentingnya politik, kacamata politik di Indonesia tuh seperti apa gitu. Nah dari situ tertarik banget sama yang namanya kayak hal-hal berbau hukum gitu di Indonesia. Nah dari situ sih kenapa suka banget. Jadi harus nih kalau misalnya mau jadi guru silahkan pilih jurusan di mana yang kalian sangat-sangat suka dan cintai gitu. Betul banget, benar banget nih, sih. termasuk Bu Ismi kan ya, suka banget sama puisi ya, syair. Iya, coba nyanyi dikit tuh. Nanti ya, nanti ya. Kayaknya nggak harus deh. Oh gitu. Kacamata guru kan? Oh ya kacamata. Bukan suara guru gitu. Coba kalau Bu Ismi, kenapa nih pengen jadi guru bahasa Indonesia? Kalau saya sih memang pengen jadi guru, cuman waktu itu gurunya memang bukan guru bahasa ya. Saya tuh pengen jadi guru PLB, pendidikan luar biasa gitu kan, yang di SLB gitu. Mulia banget itu. Karena banyak sekali hal yang bisa kita pelajari gitu kan kalau yang di guru, selain kita mungkin bersama anak-anak yang memang disabilitas gitu ya, atau mempunyai kekurangan, tapi dari sana kita mengajarkan kita untuk selalu bersyukur gitu. Betul. Karena saya tertarik sekali dengan, kan banyak sekali ya PLB-nya, ada yang apa? Ya lupa. Gak apa-apa Bu, tenang aja. Oke, cut. Ya jadi intinya saya tuh dulu pengen banget jadi PLB, guru SLB gitu ya. Karena di dekat lingkungan teteh saya itu ada sekolah SLB juga, di mana kalau kayaknya menarik juga gitu kan, banyak yang bisa dikuasai gitu kan, selain mengajarkan kita untuk selalu bersyukur karena kita udah dikasih sempurna gitu kan. Betul. Nah itu juga banyak sekali kayaknya hal-hal yang bisa kita kuasai lainnya gitu. Tapi mungkin waktu berkata atau takdir berkata lain gitu kan ya. Jadi betul. Memang harusnya bahasa nggak ada jurusan ini nih di sini. Ya udahlah, ambil yang kita sukai, betul kata Ibu tadi, yang kita sukai. Saya sedikit suka nulis puisi ya. Bukan puisi ini. Nulis ya. Nulis ya. Oke. Sedikit suka. Ya udah, coba aja bahasa Indonesia. Ternyata bukan sastranya tapi pendidikannya yang ada. Ya nggak apa-apa, berarti harus jadi guru juga gitu kan. Mungkin takdirnya berkata harus jadi guru juga gitu. Karena apa yang kita kerjakan harus yang kita cintai. Harus yang kita cintai, betul. Kalau kita nggak suka, kalau kita nggak cinta, capek kan. Capek dan nggak seneng gitu jatuhnya nggak enjoy gitu, nggak menikmati. Betul. Nggak bakal ikhlas. Iya ya. Tahu-tahu udah 5 tahun aja jadi guru, nggak kerasa itu tuh. Nggak kerasa. Karena kita saking menikmati gitu ya Bu ya. Beda halnya kalau kita nggak menikmati, baru sebulan 2 bulan kayaknya udah menyerah gitu kan. Kayak udah hidup mau apa sih, kok gini-gini aja, kok aku nggak menemukan apa yang aku suka gitu. Nah dari sini nih Debers yang di rumah, buat yang kalian yang masih bingung nih pikir-pikir mau jurusan apa, ataupun yang udah terlanjur masuk jurusan atau salah jurusan, ya enggak. Guru-guru di sini tuh sebenarnya banyak banget, di mana mereka tuh nggak dari pendidikan ya Bu ya. Iya, ada beberapa yang memang bukan jalur pendidikan gitu kan, tapi mereka suka bersosialisasi dengan murid gitu kan, dengan siswa gitu. Jadi ya nggak ada salahnya mungkin jadi guru. Nanti kita hadirkan ya Bu. Kita hadirkan ya. Bukan background pendidikan tapi kok jadi guru gitu kan. Itu kan bisa nih bagi kalian yang suka gitu kan, yang suka, karena jadi guru tuh luar biasa ya. Luar biasa sekali. Luar biasa perlu sekali passion gitu kan. Iya, jadi memang bukan, bisa jadi hal yang cita-cita yang sangat mulia ya nggak sih? Bukan sangat. Pahlawan tanpa tanda jasa ya Bu ya. Pahlawan tanpa tanda jasa tanpa ya. Tanda jasa gitu. Wah sebenarnya mungkin itu juga ya dulu sempat gak mau jadi guru ya Bu ya. Karena kita tuh sering ngejek guru-guru kita waktu sekolah. Pernah gak sih Bu? Kok aku pernah ya? Pernah kan? Iya gak sih? Itu tuh kayak pengalaman dan kayak memang bener karma tuh ada gitu. Dulu kita sering ngomongin guru-guru kita. Sekarang kita yang diomongin Bu. Oh my god. Dengarlah anak-anakku. Mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang ada nggak berkenan gitu, Ibu ngerefleksi diri loh kita diri. tuh. Dan memang nggak usah gak enak, karena kita juga kayaknya pernah mengalami fase seperti itu. Dan mungkin ketika kita memandang suatu hal, mungkin itu bisa jadi pembelajaran buat kita bahwa jangan terlalu benci terhadap sesuatu ya Bu ya. Iya betul, karma is real. Iya betul sekali. Karma is real. Wow. Jadi memang
di balik mulianya juga memang ada beberapa cerita yang tidak banyak orang ketahui. Nah, jadi kita di sini berbagi ya. Di kacamata guru kita akan berbagi mengenai hal-hal yang memang gak banyak orang tahu loh gitu. Nah, kalau di balik layar seorang guru tuh harus kayak gimana harus gitu. Kayak gimana gitu ya. Banyak sih cerita-cerita yang memang sangat menarik ya. Sangat. Kalau kita ditunggu ya. Kalau kita berbicara mengenai jodoh. Jodoh. Aduh. Bisa jadi loh, banyak banget loh. Ada banyak sekali. Di sini ada guru kimia dan juga guru seni yang berjodoh di SMA DB. Jadi membuka wawasan membuka apa? Wawasan membuka relasi ya, membuka relasi juga bagi kalian mungkin yang ternyata dengan sesama guru juga bisa gitu bisa ya. Berawal dari grup pengajar. Iya, ada chatting di grup pengajar ya. Dari profesional ke personal, bisa ya. Jadi memang ada berbagai kisah gitu kan yang memang dimiliki seorang guru gitu. Betul. Oke, paling gitu dulu ya Bu ya untuk spoiler mengenai pembahasan di kacamata guru. Nanti kedepannya banyak banget pembahasan yang bakal kayak kalian guru tuh apa sih, nanti judulnya bakal kalian lihat lah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Depots, like, comment, share ke semua orang yang kalian kenal. Jangan lupa subscribe itu gratis kalau kata Ata kan. Kata semua YouTuber kata juga semua YouTuber. biar makin menambah tim kreatif kita ya Bu ya. Betul. Karena tim kreatifnya luar biasa sekali ya Bu ya. Undang ini dong, undang itu dong, boleh. Undang guru sosiologi yang cantik itu dong misalnya. Boleh misalnya. Undang guru olahraga yang ganteng itu dong misalnya. Atau pengen tips biar kayak gimana gitu kan. Pengen tips biar jadi guru yang pede gitu. Atau yang seperti apa itu bisa kalian. Metode pembelajaran mungkin boleh komen di bawah. Atau hal-hal lain yang sedang make up. Ya, hal-hal yang sedang booming lainnya itu bisa ya Bu ya. Metode belajar online biar nggak terlihat pucat. Ya, atau hal-hal yang lagi booming. Booming ya, yang boom gitu. Boleh, yang lagi viral boleh di komen di bawah ya Debers, jangan lupa. Oke, thank you Bu Ismi. Thank you Bunda Ru. Oke, kita nanti sama-sama jadi ini kedepannya mungkin harus bisa lebih ini ya Bu Ismi ya, lebih intens ya kita ya, lebih pembahasan lebih seru ya ke Debers semua yang di rumah. Oke, gitu aja dari kita di Depot. Sampai jumpa di lain waktu. Cukup sekian. Bye.